Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu terkait efektivitas terapi komplementer berbahan kencur Kaempferia galanga sebagai antiinflamasi dan analgetik berbasis plaster. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Dwi Afrilianti dengan NIM 17182. Yang kedua ada Diana Neovitasari dengan NIM 17188. Yang ketiga Desi Rosantika dengan NIM 20074. Kemudian ada Lailatul Fitria dengan NIM 20079. Alvina Rizky Faranadita dengan NIM 20166. Lalu ada Fami Wildana dengan NIM 20169. Tasya Kamila Pramesti dengan NIM 20170. Anissa Permatasari dengan NIM 20171. Halimatus Sadia dengan NIM 20178. Dan yang terakhir Alia Izzatur Rohmah dengan NIM 20179. Pokok bahasan yang diangkat oleh kelompok kami adalah yang pertama, bagaimana efektivitas kencur sebagai antiinflamasi dan analgetik. Yang kedua adalah bagaimana efektivitas kencur dalam bentuk plaster. Dan yang ketiga adalah bagaimana kerja kencur sebagai antiinflamasi dan analgetik. Dari pokok bahasan yang sudah kita ambil, kemudian kami membaginya lagi ke dalam beberapa sub pembahasan, yaitu yang pertama adalah efektivitas kencur atau Kaempferia galanga sebagai antiinflamasi dan analgetik. Yang kedua adalah farmakosetika. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas kencur dalam bentuk plaster. Kemudian kerja kencur sebagai antiinflamasi dan analgetik. Kemudian dosis, indikasi dan kontraindikasi, efek samping obat, hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat, dan yang terakhir adalah implikasi perawatannya. Baik, pembahasan yang pertama adalah efektivitas kencur atau Kaempferia galanga sebagai antiinflamasi dan analgesik. Kencur atau yang memiliki nama ilmiah Kaempferia galanga L adalah salah satu tanaman herbal yang mengandung banyak zat yang bermanfaat. Di antara zat-zat tersebut adalah yang pertama adalah zat kaempferol yang bersifat antiinflamasi, yaitu dapat menghambat proses inflamasi dengan menurunkan ekspresi enzim siklooksigenase. Kemudian zat flavonoid juga memiliki kemampuan dalam menghambat proses metabolisme asam arakidonat, di mana dapat menghambat pembentukan prostaglandin dan juga pelepasan histamin pada area peradangan. Kemudian zat saponin yang dikandung kencur juga memiliki sifat seperti deterjen, di mana dapat berinteraksi dengan banyak membran lipid seperti fosfolipid yang merupakan agen prekursor prostaglandin yang memediatori proses inflamasi. Kencur juga mengandung minyak atsiri yang memiliki kemampuan dalam menghambat agregasi patelet dengan menghambat terbentuknya tromboksan sehingga berperan dalam efek antiinflamasi. Kencur juga memiliki efek antibakterial karena mengandung minyak atsiri dalamnya, di mana mempunyai efektivitas dengan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya, kencur juga mengandung zat-zat seperti etilsinamat yang merupakan komponen utama dalam kencur yang memiliki efek vasorelaksan yang mana dapat menurunkan hipertensi. Efek relaksan tersebut juga digunakan untuk memberikan efek terapeutik pada penderita angina, asma, dan juga kejang otot. Ekstrak etanol yang dimiliki kencur juga memiliki efek antiinflamasi dan analgesik, di mana ekstrak heksanya memiliki aktivitas sebagai zat sedatif. Konstituen kimia lainnya yang tergabung dalam kencur seperti etilmetoksisinamat, metilsinamat, karbon eukalipton, dan pentadekana yang terkandung dalam kencur juga dapat menghambat inflamasi serta meredakan nyeri atau dapat memberikan efek analgesik. Selanjutnya kedua adalah farmakosetika, obat kencur berbasis plaster. Perkembangan farmasi yang semakin maju mendorong terciptanya inovasi dalam teknologi sediaan obat.
Salah satunya adalah dengan metode plaster atau PEX transdermal untuk memberikan solusi kepada seseorang yang kurang nyaman dengan metode pemberian obat melalui jalur oral maupun injeksi. Pemberian secara transdermal bertujuan untuk terapi secara lokal dan sistemik, di mana pemilihan plaster sebagai metode pemberian obat adalah agar penetrasi zat ekstrak dari kencur dapat secara langsung menembus jaringan kulit sehingga efektivitas pengobatannya dapat lebih optimal. Mekanisme plaster transdermal sangat sederhana, yaitu dengan mengaplikasikan dosis yang relatif tinggi ke bagian pack plaster. Dalam hal ini adalah ekstrak kencur, dan rute pemberian obat ini adalah menjadi alternatif karena memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah dapat memberikan efek obat dalam jangka waktu yang lama dengan pelepasan dosis obat ke dalam jaringan konstan, kemudian lebih praktis dalam penggunaannya, serta dapat mengurangi dari frekuensi pemberian obat pada klien. Selanjutnya adalah efektivitas kencur dalam bentuk plester. Obat alternatif berbasis plaster lebih efektif dan efisien karena dirancang untuk memberikan obat melalui rute transdermal, yaitu obat langsung diberikan di area kulit yang luka atau mengalami infeksi. Pengaplikasian ekstrak kencur dengan dosis yang relatif tinggi ke bagian pack plaster dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Adanya perbedaan konsentrasi tinggi dalam plaster dan konsentrasi rendah dalam darah membuat obat berdifusi ke dalam pembuluh darah dalam jangka waktu yang lama dengan konsentrasi pelepasan dosis yang konstan. Hal ini yang membuat metode pemberian menggunakan plaster lebih efisien dan praktis karena bisa menurunkan frekuensi pemberian obat pada klien. Penggunaan plaster dinilai menguntungkan karena memudahkan dalam penggunaannya serta lebih praktis dan juga efisien. Nah, selanjutnya adalah kerja kencur sebagai antiinflamasi dan analgesik. Kerja kencur sebagai antiinflamasi dan analgesik. Mekanisme kerja etil P-metoksisinamid dan etil sinamid dari Kaempferia galanga L menghambat enzim siklooksigenase atau COX melalui mekanisme metabolisme asam arakidonat, di mana dapat menyebabkan penurunan sintesis prostaglandin atau PG yang timbul dari cedera pada jaringan. Kaempferia galanga L juga menghambat beberapa mediator inflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 1 beta, dan nitrik oksid atau NO. Etil P-metoksisinamid atau EPMC yang ditemukan dalam kencur juga dapat menghambat COX-1 dan COX-2 secara non-selektif. Penghambatan pada COX-1 akan memberikan efek samping pada trakus gastrointestinal, dan penghambatan pada COX-2 akan memberikan efek antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Kemudian kemampuan aqueous extract Kaempferia galanga L atau AEKG untuk penghambat uji penyempitan perut dan untuk menunjukkan efektivitas antiinflamasi. Selain dapat disebabkan oleh pemblokiran COX, kemampuan ini dapat dikaitkan dengan efektivitas antioksidan pada tanaman kencur. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan yaitu dosis. Dosis ekstra etanol 96% dan ekstra etil asetat rimpang kencur dengan penambahan propilen glikol sebagai peningkat penetrasi atau enhancer dalam dosis 18 mg merupakan dosis yang baik dan efektif untuk mengurangi inflamasi. Selanjutnya adalah indikasi dan kontraindikasi. Untuk indikasinya sebagai obat anti radang dan penahan nyeri, sedangkan kontraindikasi belum ditemukan. Efek samping. Efek samping berdasarkan hasil penelitian K. galanga tidak menunjukkan adanya perbedaan abnormalitas pada kelompok perlakuan. Pemeriksaan patologi anatomi juga normal dan tidak menunjukkan adanya tanda iritasi pada kulit.
Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kagalangga tergolong aman digunakan sebagai obat tanpa adanya efek samping yang berbahaya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan. Pemberian dosis yang rendah bertujuan untuk mengetahui efektivitas obat dan mengetahui toleransi individu terhadap obat tersebut. Selanjutnya, implikasi keperawatan. Implikasi keperawatan, pelaksanaannya itu pemberian obat pada pasien harus mencakup prinsip 6 benar, yaitu benar obat, benar dosis, benar pasien, benar jalur, benar waktu, benar pendokumentasian. Kesimpulan, Kaempferia galangga atau biasa dikenal dengan kencur adalah salah satu tumbuhan rimpang yang dapat digunakan sebagai tanaman herbal. Hal itu dikarenakan di dalam kencur terdapat kandungan zat kaempferol yang sangat efektif untuk menghambat proses inflamasi atau sebagai antiinflamasi. Selain itu, kencur juga memiliki kandungan ekstraksi minyak atsiri untuk mendapatkan konstituen kimia, dan ekstraksi etanol kencur sangat efektif dalam meredakan nyeri atau analgesik. Penggunaan kencur sebagai alternatif pemberian obat untuk antiinflamasi dan analgesik berbasis plester sangat efektif. Hal ini dikarenakan metode pemberian obatnya melalui rute transdermal di mana obat diberikan langsung ke area target pengobatan. Mekanisme kerja etil petoksisinamat dan etilsinamat di Kaempferia galangga yaitu dengan menghambat enzim siloksigenase atau COX melalui metabolisme asam arachidonat yang menyebabkan penurunan sintesis prostaglandin atau PG yang timbul dari cedera pada jaringan. Selain penghambatan sintesis PG, Kaempferia galangga juga menghambat beberapa mediator inflamasi TNF, alfa, IL-1 beta, dan nitric oxide atau NO. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.